Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadli Muhammad Habibi dengan NIM 0557060117. Saya merupakan mahasiswa dengan program studi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Kalau di tugas 1, sebelumnya kan kita fokus ke struktur keputusan dan tugas 2 itu lebih ke looping, manajemen menu. Nah, maka di tugas 3 ini saya melakukan perombakan yang cukup besar pada arsitektur aplikasi restoran Corazon Java. Aplikasi ini sekarang dibangun di atas konsep object oriented programming yang lebih detail, mulai dari abstract class, kemudian inheritance, kemudian polymorphisms, lalu encapsulation dan exception handling, serta file input dan output. Total di sini saya sudah membuat 8 file Java untuk proyek ini. Selanjutnya mari kita bedah satu persatu mulai dari fondasi paling dasarnya terlebih dahulu, yaitu menu item.java. Oke teman-teman, untuk di bagian menu item.java ini, kelas ini merupakan fondasi dari seluruh arsitektur aplikasi. Jadi semua item baik menu, makanan, maupun diskon semuanya mewarisi kelas ini. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah keyword abstrak di deklarasi kelasnya. Jadi kata kunci ini menegaskan bahwa menu item tidak bisa diinstansiasi langsung. Kita tidak bisa menulis new menu item karena kelas ini tuh murni berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru untuk sub-sub kelas lain di bawahnya. Untuk selanjutnya juga ini kan ada atribut nama, harga, dan kategori. Di sini tuh dideklarasikan menggunakan modifier private. Jadi ini merupakan implementasi dari konsep encapsulation. Jadi data dikunci di dalam kelas, tidak bisa diakses atau diubah langsung dari luar, dan satu-satunya jalan untuk masuk adalah melalui metode yang sudah kita sediakan. Untuk itu, di sini saya menyediakan getter dan setter. Getter seperti get nama, get harga, get kategori untuk membaca data, dan setter seperti set nama dan set harga di sini untuk mengubahnya. Khusus untuk set kategori, saya sengaja tidak saya buat di setter karena kategori merupakan sebuah item yang seharusnya ditetapkan satu kali saat objek dibuat dan tidak perlu diubah lagi setelahnya. Oke, untuk selanjutnya kita ke tampil menu dan to file string. Nah, bagian ini tuh yang paling krusial karena dideklarasikan dengan keyword abstrak. Untuk bagian pertama yaitu bagian tampil menu, metode ini nggak punya isi sama sekali di sini dan hanya ada titik koma. Artinya, jadi setiap subclass yang mewarisi menu item wajib mendefinisikan sendiri bagaimana cara menampilkan informasinya. Inilah kontrak yang disepakati antar kelas. Kedua, yaitu toFileString. Metode ini nanti dipakai saat kita menyimpan data menu ke file atau teks. Sama seperti tampil menu, setiap subclass ini tuh punya format penyimpanan yang berbeda-beda. Jadi implementasinya diserahkan ke masing-masing subclass. Kedua metode abstrak ini merupakan fondasi dari polymorphism yang akan kita lihat cara kerjanya saat kita sampai di kelas menu dan pesanan nanti. Sekarang kita masuk ke subclass pertama yaitu makanan.java. Yang membedakan makanan dari kelas lain adalah atribut tambahan yang bernama jenis makanan. Yang ini. Kemudian misalnya nasi, mie, atau sate. Nah, atribut ini tuh tetap private
untuk menjaga encapsulation dan punya getter tersendiri. Di konstruktornya saya panggil ada pemanggilan super yaitu nama dan harga makanan. Kemudian jadi ini tuh adalah cara subclass memanggil konstruktor milik induknya. Jadi nilai nama dan harga diteruskan ke menu item, sementara kategori langsung dikunci bernilai string makanan. Jadi tidak perlu diinputkan secara manual. Selanjutnya di sini ada tampil menu dengan anotasi override. Jadi ini tuh artinya kita sedang memenuhi jadi ini tuh artinya kita mengisi metode yang tadinya kosong di menu item dengan implementasi khusus untuk makanan. Tampilannya akan menyertakan nama, jenis makanan, lalu dan harga dalam satu baris terformat. Begitu juga dengan toFile string-nya, untuk makanan formatnya adalah makanan, diikuti dengan nama, harga, dan jenis, dipisah dengan karakter pipe. Format ini nanti akan dibaca saat program memuat ulang data dari file ke teks. Sekarang kita lanjut ke file 3 yaitu minuman.java ya. Strukturnya hampir identik dengan makanan, sama-sama extend menu item, sama-sama punya atribut tambahan. Bedanya di sini adalah atribut tambahannya adalah jenis minuman, misalnya es, jus, atau air mineral. Konstruktornya juga memanggil super di kategori kunci dengan string minuman. Tampil menu toFile string juga di-override dengan format yang sedikit berbeda, yaitu prefixnya minuman dan bukan makanan. Jadi walaupun kode makanan dan minuman terlihat mirip, keduanya tetap kelas yang saling berdiri sendiri dengan identitas dan perilakunya masing-masing. Oke, lanjut ke file keempat yaitu discount.java yang merupakan subclass ketiga, dan ini yang paling menarik karena punya logika bisnisnya tersendiri. Sama seperti di dua kelas sebelumnya, diskon juga extend menu item. Atribut tambahannya adalah diskon bertipe double, dan ini merupakan menyimpan presentasi potongan. Misalnya 10 untuk diskon 10%. Kemudian ada metode hitung potongan. Metode ini menerima nilai subtotal dan mengembalikannya berapa rupiah yang dipotong gitu. Jadi rumusnya tuh sederhana, jadi subtotal dikali presentasi diskon dibagi 100. Ini. Lalu ada override, tampil menunya juga berbeda dari makanan dan minuman. Di sini tampilannya untuk menunjukkan nama promo, presentasi diskon, kemudian dan syarat minimal pembeliannya, bukan sekedar nama dan harga biasa saja. Dan toFile string di sini menyimpannya dengan prefix diskon, dengan nilai keempatnya adalah presentasi diskonnya. Jadi ini tuh merupakan inti dari polymorphism di proyek ini. Satu metode tampilan menu dipanggil dengan cara yang sama dari luar, tapi hasilnya berbeda-beda. Tergantung objek mana yang dipanggil, apakah itu makanan, minuman, atau diskon. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke file nomor 5 yaitu menu item not found escaption.java ya. Jadi sebelum masuk ke kelas menu ada satu file kecil tapi penting yang perlu kita bahas dulu, yaitu file ini ya. Kelas ini adalah custom exception yang saya buat sendiri khusus untuk proyek ini. Cara membuatnya cukup dengan extend exception di dalamnya dan hanya ada satu konstruktor. Yang menerima pesan error sebagai string ya, lalu meneruskannya ke konstruktor induk lewat super message. Fungsinya yaitu dilempar ketika kode mencoba mengakses
ya item menu yang tidak ada. Jadi misalnya saat pelanggan eh, mengetik nama menu yang salah ejaan gitu, atau saat sistem mencoba menghapus item di indeks yang tidak valid, eh, saya tidak menggunakan exception bawaan Java seperti legal argument exception karena dengan membuat exception sendiri, pesan errornya itu bisa lebih spesifik dan kontekstual gitu. Misalnya kan saya nanti nginputin menu nasi kucing gitu. Kan menu itu contoh nggak ada di list menu yang saya inputkan. Jadi nanti hasilnya tuh menu nasi kucing tidak ditemukan, bukan sekedar pesan generik gitu. Ini juga membuat kode lebih mudah dibaca dan didebug. Oke, untuk selanjutnya kita ke file menu.java. Nah, sekarang kita masuk ke menu ini. Kasus ya, kelas ini tuh berperan sebagai pengelola seluruh data menu restoran. Jadi atribut utamanya itu adalah daftar menu. Sebuah array list bertipe menu item. Lalu perhatikan di sini tipe datanya, bukan makanan dan juga bukan minuman, tapi menu item. Ini saya sengaja karena satu array list bisa menampung semua jenis item sekaligus gitu. Baik makanan, minuman maupun diskon karena ketiganya adalah turunan dari menu item yang tadi saya jelaskan ketika awal. Di bagian CRUD di sini ada metode tambah item. Yang cukup satu baris gitu. Ini nih. Langsung daftar menu add titik item sederhana, tapi ini sangat powerful ya karena parameternya bertipe menu item jadi bisa menampilkan objek dari subclass manapun. Lalu di sini ada yang lebih menarik yaitu cari item berdasarkan case insensitif ya. Metode ini tuh menerima nama sebagai parameter lalu melakukan iterasi seluruh array list dengan for each. Nah, kalau namanya yang dicari cocok, objek bakal dikembalikan. Tapi kalau sudah habis di loop menu dan tidak ketemu, metode ini melempar ke menu item not found exception yang tadi saya buat. Lalu di sini perhatikan signature metodenya adalah clausa through menu item not found exception. Jadi ini itu artinya setiap kode yang memanggil cari item wajib menangani kemudian kemungkinan exception ini entah try catch dan menuliskannya lagi. Jadi ini tuh adalah mekanisme check exception di Java. Begitu pula dengan hapus item. Sebelum menghapus, metode ini tuh mengecek dulu apakah indeks yang diberikan valid. Kalau tidak, langsung dilempar exception ke pesan yang menjelaskan nomor berapa yang tidak ditemukannya gitu. Untuk selanjutnya kita ke tampilkan menu ya. Sekarang ini bagian yang memperlihatkan polimorfisme secara nyata. Jadi itu metode tampilkan menu. Di sini ada 3 blok perulangan for each. 1, 2, 3 ya. Blok pertama itu menyaring item berdasarkan kategori makanan. Blok kedua yaitu menyaring berdasarkan minuman dan blok ketiga itu menyaring berdasarkan diskon.
Di tiap iterasi, program ini menampilkan tampil menu, jadi memanggil item tampil menu. Satu baris pemanggilan yang sama, tapi hasilnya berbeda tergantung objek yang sedang diproses. Kalau objeknya makanan, yang jalan adalah tampil menu milik makanan. Jadi kalau misalnya diskon, yang jalan yaitu tampil menu milik diskon. Jadi program tidak perlu tahu tipe spesifiknya, cukup panggil aja metodenya, dan sisanya Java yang urus. Jadi ini tuh bagaimana polymorphism bekerja. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode simpan ke file. Jadi ini tuh merupakan bagian dari file input-output. Metode ini tuh menggunakan buffer writer untuk menulis file ke menu.txt. Di dalamnya nanti ada for each, di dalamnya ada for each yang memanggil item to file string. Nah ini. Untuk tiap menu item, ini juga polymorphism karena sama polanya dengan tampil menu tadi, tapi subclass menu formatnya sendiri ke file. Kalau proses menulis gagal, misalnya nggak ada izin akses folder, IO exception ditangkap di blockage dan ditampilkan pesan errornya sehingga program tidak akan mengalami crash. Sebaliknya, dimuat data dari file menggunakan buffer header untuk membaca file baris per baris, tapi baris dipecah berdasarkan karakter pipe menggunakan split. Kemudian di switch case, membaca kolom pertama sebagai tipe. Kalau makanan, buat objek makanan baru. Kalau minuman, buat minuman. Kalau diskon, buat diskon. Kolom-kolom berikutnya diurai sebagai parameter konstruktornya. Jadi ada dua exception yang ditangkap di sini, yaitu IO exception untuk kegagalan baca file dan number format exception untuk antisipasi kalau data harga yang rusak atau tidak terbaca sebagai angka. Jadi keduanya ditangkap tanpa menghentikan program. Selanjutnya kita ke file berikutnya yaitu pesanan.java. Kelas ini tuh mencatat semua yang dipesan pelanggan dalam satu sesi transaksi. Jadi berbeda dengan menu yang hanya butuh satu array list. Di sini saya menggunakan dua array list yang berjalan paralel, yaitu list item bertipe menu item untuk menyimpan objek menunya, kemudian list jumlah bertipe integer untuk menyimpan berapa banyak tiap item yang dipesan. Jadi indeks keduanya itu saling berkorespondensi. Item di indeks ke-0 punya jumlah di list jumlah, indeks ke-0 juga, dan seterusnya. Selanjutnya kita ke metode tambah item. Jadi di metode tambah item ini ada logika penggabungan pesanan duplikat. Program ini menyapu list item dulu pakai for loop. Kalau misalnya namanya yang di input udah ada, jumlahnya cukup ditambahkan ke list jumlah di indeks yang sama. Jadi nggak perlu buat baris baru. Kalau misalnya belum ada, baru item dan jumlahnya ditambahkan ke masing-masing array list. Selanjutnya kita ke metode hitung subtotal. Metode hitung subtotal ini tuh saya menggunakan for loop dari indeks ke-0 sampai ukuran list item. Tapi iterasinya mengalihkan harga item ke i. Kemudian dengan jumlah ke i, lalu diakumulasikan ke variabel total. Selanjutnya kita ke metode cari diskon terbaik. Jadi bagian ini tuh yang mencerminkan OOP atau Object Oriented Programming. Metode ini tuh menerima array list dari kelas menu, lalu menyapunya satu persatu. Di tiap iterasi ada pengecekan instance of diskon menggunakan if
Jadi ini tuh adalah cara Java untuk memverifikasi apakah suatu objek adalah instance dari kelas tertentu. Kalau iya, objeknya bakal di-case ke tipe diskon agar kita bisa mengakses metode spesifiknya, yaitu getDiscount dan getHarga. Setelah di-case, ada 2 syarat yang harus terpenuhi, yaitu subtotal pesanan harus melebihi minimal pembelian dan presentasi diskonnya harus lebih besar dari diskon yang sudah tersimpan sebelumnya. Jadi logika ini tuh memastikan kalau ada beberapa promo yang berlaku sekaligus, yang dipilih adalah yang presentasinya paling besar dan paling menguntungkan pelanggan. Kemudian lanjut ke cetak struk, metode cetak struk. Jadi metode ini tuh hanya ada 2 baris, yaitu memanggil build struk dan simpan struk. Jadi build struk untuk merakit teks ke struk, lalu hasilnya langsung dicetak ke layar dan dikirim ke simpan struk. Di dalam build struk, semua kalkulasi akhir itu dijelaskan dan dikerjakan. Pertama, hitung subtotal, dipanggil, kemudian cari diskon terbaik dijalankan. Jadi kalau ada diskon yang berlaku, hitung potongan, kemudian dipanggil objek dari diskon yang terpilih. Jadi kita panggil metode ini dari subclass lewat referensi yang sudah kita pegang, yang merupakan inti dari polymorphism. Oke, setelah diskon dihitung, pajak 10%-nya itu akan dikalkulasikan dari subtotal setelah diskon, bukan dari subtotal mentah gitu. Lalu ditambahkan biaya layanan tetap yaitu sebesar 20.000 untuk dapat total akhir. Oke, yang terakhir yaitu metode simpan struk untuk menyimpan teks struk tadi ke folder struk dengan nama file berformat struk, tahun, kemudian bulan dan hari, dan ada hours, minute, dan second-nya. Ada hari, ada jam, menit, dan detiknya. Jadi namanya itu mengandung timestamp ini buat memastikan tiap transaksi punya file tersendiri dan tidak saling menimpa. Sebelum menulis, program bakal ngecek dulu apakah folder struk sudah ada atau tidak. Kalau belum, folder mkdirs bakal membuatnya secara otomatis. Jadi penulisan file ini menggunakan buffer writer di dalam blok try with resource. Cara ini memastikan file writer otomatis ditutup dan setelah selesai, bahkan kalau terjadi error di tengah jalan. Oke, kita lanjut untuk file terakhir nih, main.java ya. Main.java ini tuh merupakan pusat kendali dari aplikasi saya. Di bagian atas kelas, saya mendeklarasikan 2 objek statik untuk deklarasi menu restoran dan pesanan. Jadi menu restoran bertipe menu untuk dan pesanan bertipe pesanan. Jadi keduanya itu statik agar bisa diakses dari semua metode tanpa perlu dioper sebagai parameter. Selanjutnya kita ke metode initDefault. Metode initDefault itu mengisi data awalan restoran. Jadi saya udah nyediain 5 makanan dan 5 minuman serta 1 item diskon. Perhatikan bahwa yang ditambahkan ke menu restoran adalah campuran dari objek makanan, minuman, dan diskon, tapi semuanya masuk ke array list yang sama karena ketiganya adalah turunan dari menu item. Selanjutnya kita masuk ke metode input pesanan.
Di input pesanan, while loop bakal terus berjalan sampai pelanggan ketika ketik selesai. Di dalam loop ada validasi yang berlapis, yaitu format input, validasi angka, dan validasi jumlah ya. Yang paling penting di sini adalah block try catch saat memanggil menu restoran cari item. Kalau nama yang diketik tidak ditemukan, menu item not found exception ini dilempar ke dalam kelas menu yang ditangkap ke sini dan pesannya ditampilkan ke layar. Jadi program itu nggak bakal berhenti, bakal terus dilanjutkan memaksa loop balik ke awal dan minta input berikutnya. Ada juga pengecekan instance diskon sebelum ditambahkan ke pesanan. Item diskon itu tidak bisa dipesan langsung oleh pelanggan dan hanya berlaku sebagai promo otomatis saat kalkulasi jumlah harga makanan dan minuman yang dipesan. Oke, selanjutnya kita ke metode hapus item menu. Exception handling yang muncul di sini itu saat memanggil menu restoran hapus item. Jadi walaupun kita sudah validasi nomor inputnya, blok try catch tetap terpasang sebagai lapisan pengamanan terakhir untuk menghindari program crash dari arah yang nggak terduga. Selanjutnya kita ke metode lihat struk tersimpan. Jadi metode ini tuh membuka folder struk, membaca file.txt yang di dalamnya, lalu menampilkan dengan nomor urut. Jadi setelah pelanggan pilih nomor, file dibuka dengan buffer header yang isinya ditampilkan per baris ke layar. Jadi ini tuh adalah fitur muat struk dari file yang diminta di instruksi tugas. Dan terakhir yaitu ada main method ya. Nah ini. Di awal program, menu dari file dipanggil untuk mencoba membaca menu.txt. Kemudian kalau misalnya file belum ada atau kosong, init default bakal dijalankan sebagai fallback dan datanya langsung disimpan ke file. Jadi pertama kali program ini jalan, file otomatis bakal terbentuk. Loop utamanya adalah di sini menggunakan loop, while, dan switch case. Jadi opsi 1 menjalankan alur pemesanan penuh, tampil menu input pesanan, cetak, dan simpan struk. Dan opsi 2 yaitu tampilkan menu saja, lalu opsi 3 membuka manajemen menu. Serta terakhir opsi keempat untuk lihat struk tersimpan, dan opsi 0 yaitu keluar. Untuk source code, ke-8 source code-nya sudah kita bedah semua. Sekarang saya akan membuktikan bahwa seluruh konsep yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari inheritance, lalu polymorphism, exception handling, dan file input-output, semuanya sudah berjalan dengan benar melalui beberapa skenario pengujian langsung yang sudah saya buatkan. Baik, sekarang mari kita eksekusi file main.java-nya ini. Ada makanan, minuman, dan promo diskon yang aktif saat ini. Tampilannya itu makanan dan minuman tampil dengan format tabel dengan nomor, nama menu, dan harga. Tapi di bagian bawah, item diskon tampilannya itu berbeda. Cuma ada diskon, presentasi diskon, dan syarat minimal pembeliannya gitu. Padahal di kode kan tadi saya cuma memanggil item tampil menu dalam satu baris yang sama untuk semua item. Nah, yang membedakan hasilnya adalah kelas mana yang sedang aktif saat metode itu dipanggil. Dan inilah inti dari polymorphism. Ada satu perintah, tapi hasilnya itu berbeda-beda tergantung dari tipe objeknya. Oke, untuk skenario 2, di sini saya akan mendemonstrasikan exception handling. Saya pilih opsi 1. Jadi di sini kita masukin nama pesanan ya. Yang pertama itu error
yang saat terjadi saat pemesanan, misalnya saya menginputin nama makanan atau minuman yang salah. Contohnya nasi kucing ya kayak tadi. Sama dengan 2. Ada error kalau misalkan menu nasi kucing tidak ditemukan. Selanjutnya ayam bakar saya tidak menggunakan format. Ada tulisan format salah. Gunakan nama menu item sejumlah gitu. Jadi cari item itu bakal melempar ke menu item not found exception, ditangkap oleh blockage, dan pesanannya bakal muncul di layar sehingga program tidak mengalami crash. Selanjutnya di sini saya coba namanya benar, misalnya nasi Padang. Kan di sini ada ya nasi Padang. Tapi saya masukinnya bukan angka, misalnya FG, FQW. Nah, jumlah harus berupa angka bulat untuk pesan errornya tuh. Lalu di sini saya mau nyoba masukin diskon 10% sama dengan 1 nih. Nah, jadi dijelasin kalau diskon 10% itu merupakan promo, bukan item yang bisa dipesan. Terakhir di sini saya mau nyoba masukin pesanan yang valid. Contoh nasi Padang sama dengan 1. Nah, itu bakal nyebutin kalau nasi Padang 1 telah ditambahkan ke pesanan. Sehingga lapisan validasi ini itu terbukti berjalan ya. Selesai. Nah, untuk selanjutnya di skenario ketiga itu pesanan tapi tanpa diskon untuk membuktikan kalkulasi dasar tanpa promo. Misalnya di sini saya mau masukin nasi goreng 1 dan kita masukin ke pilihannya dulu nomor 1, lalu nasi goreng sama dengan 1, lalu kita tambahin air mineral sama dengan 1, selesai. Nah, di sini bakal di struk pembayarannya itu ya cukup nasi goreng dan air mineralnya saja dengan total pembayarannya segini, tidak disertai diskon. Lalu struknya disimpan di folder struk dengan format timestamp untuk namanya. Oke, untuk selanjutnya skenario keempat di sini saya mau pesan tapi dengan diskon 10%. Untuk membuktikan kelas diskon bekerja dan cari diskon terbaik, memilih promo yang tepat. Contohnya di sini saya mau masukin ayam bakar 3. Pesanan keduanya itu saya mau nambahin nasi Padang 1. Kemudian selesai. Nah, hasilnya bakal seperti ini ya. Karena lebih dari 100.000 bakal diskon 10%. Subtotal 115.000 ini tuh melebihi minimal pembelian kan. Nah, di struk kita bisa lihat kalau diskon 10% yaitu min 11.500, subtotal setelah diskon menjadi 103.500. Pajak 10% dihitung dari subtotal diskonnya, bukan dari subtotal mentah, yaitu pajaknya sebesar 10.350 ditambah biaya layanan 20.000 dan total pembayaran ialah sebesar 133.850. Jadi kalkulasi ini tuh dikerjakan oleh hitung potongan milik kelas diskon dipanggil lewat referensi yang ditemukan oleh cari diskon terbaik menggunakan pengecekan instance. Selanjutnya kita ke skenario nomor 5 yaitu manajemen menu ya. Kita masuk terlebih dahulu ke manajemen menunya. Di sini ada 6 pilihan, yaitu tambah item, hapus item, tampil semua menu, simpan menu ke file, muat menu dari file, dan terakhir kembali. Di sini saya mau nyoba nambah item. Misalnya kita isi makanan nomor 1, lalu makanannya saya kasih nama misalnya rendang.
Untuk jenisnya daging dengan harga 35.000. Nah, item makanan baru berhasil ditambahkan, jadi otomatis muncul notifikasi menu TXT bakal diperbarui. Oke, selanjutnya kita mau nambahin diskon misalnya ya. Di nomor 3, nama diskonnya itu diskon 5% dengan minimal pembelian sebesar 50.000. Persennya berarti 5 ya teman tadi. Nah, udah berhasil ditambahkan juga. Jadi sekarang ada 2 promo aktif di sistem, yaitu diskon 5% untuk pembelian di atas 50.000 dan diskon 10% untuk pembelian di atas 100.000. Sekarang saya mau nampilin semua menunya, apakah sudah ditambahkan dengan baik. Nah, ini sudah ditambahkan dengan baik ya, rendang dengan harga 35.000 dan diskon 5% dengan minimal pembelian 50.000. Jadi semua tersimpan otomatis ke file menu.txt ini. Oke, selanjutnya saya mau nyoba hapus item, tapi dengan konfirmasi. Di sini saya mau nyoba hapus nomor 13, yaitu rendang yang sudah ditambahkan tadi ya, nomor 12. Di sini ada konfirmasi terlebih dahulu, mau hapus rendang, iya atau enggak. Kita coba tidak dulu ya. Nah itu kalau tidak, penghapusan bakal dibatalin dan kembali lagi ke awal. Kita coba lagi 12, kita coba ya masukinnya. Nah, rendang dihapus dan ada penjelasan kolom menu itu diperbarui di menu.txt-nya. Jadi array list itu bakal bergeser otomatis dan gak bakal ada celah kosong. Kan tadi kita coba dihapus item. Nah, tadi kan diskon 5%-nya itu nomornya 13 ya. Nah, jadi array list itu bakal langsung ngapus nomor 13-nya dan naikin diskon 5% ini ke nomor 12. Jadi di balik layar itu hapus item di kelas menu dijalankan ke dalam blok try catch karena suatu sebab indeks tidak valid. Menu item not found execution ditangkap tanpa menghentikan program. Oke, selanjutnya kita ke skenario ketujuh, yaitu file input output, restart, dan muat file. Jadi kita tutup programnya terlebih dahulu, kemudian dijalankan ulang ya. Nah, saat program dijalankan, jadi ada tulisan nih, menu dimuat dari menu.txt sebanyak 12 item. Jadi ini tuh artinya program tidak pakai data hardcode, tapi semua baca dari file menu.txt ini. Selanjutnya pilih opsi 2, tampilkan menu diskon 5% yang telah ditambahkan tadi masih ada walaupun program sudah ditutup dan dibuka lagi. Jadi data nggak hilang karena setiap perubahan langsung ditulis ke file menu.txt ini ya. Ini isi menu dari .txt. Kita keluar, coba. Kita coba jalankan lagi. Untuk skenario terakhir yaitu scanner ke-8, saya mau lihat struct yang tersimpan di sini. Ini kan tadi saya sudah membuat sistem secara otomatis membuat struct setelah proses pemesanannya selesai ya. Daftar file struct ini tuh mengandung timestamp dan tiap transaksi punya file sendiri. Di sini kita masuk dulu ke pilihannya. Saya mau milih nomor 1 misalnya. Nah, di sini bakal dijelasin kalau misalnya isi dari struct nomor 1 ini tuh ini ya.
yang mana tadi saya pemesanan pertama untuk skenario nasi Padang dan tidak disertai dengan diskon. Nah, isi dari struk ini tuh sebelumnya jadi tampil lengkap ya, kan menyebutkan nama item, jumlah, harga, diskon, pajak, dan sampai total akhir. Semuanya dibaca ulang dari file menggunakan buffer reader persis seperti saat mencetak pertama kali. Demikianlah penjelasan source code dari demonstrasi tugas praktikum 3 yang sudah saya kerjakan. Melalui proyek ini, saya sudah mengimplementasikan seluruh indikator penilaian mulai dari abstract race sebagai fondasi arsitektur, inheritance pada 3 subclass, kemudian polymorphisms lewat tampil menu dan to file string, terakhir encapsulation dengan atribut private, custom exception untuk penanganan error, release di kelas menu dan pesanan, serta file input dan output untuk disimpan dan muat ulang data menu maupun struk transaksi. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila selama presentasi terdapat kesalahan kata baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.